Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala dhulumati wan nur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadiran ilahi Rabbi yang mana oleh Allah masih memberi kesempatan kepada kita sehat badan, sehat pikiran, sehingga dapat hadir di tempat yang berbahagia ini. Selanjutnya tidak lupa pula salawat bermahkotakan salam kita sajikan kepada alam baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pimpinan Kepala SMK Negeri 4 Loksmawe beserta para wakil kepala sekolah, yang sama-sama kita hormati kepala tata usaha, kepala bengkel, ketua program studi, dan seluruh dewan guru. Selanjutnya yang kami banggakan siswa-siswi SMK Negeri 4 Loksmawe. Pada pagi yang cerah ini saya mengambil tema karakter pelajar yang terdidik, bahwa belajar adalah proses perubahan sikap dari yang tidak tahu menjadi tahu, perubahan paradigma yang diimplementasikan dari 3 hal. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah perasaan, dan yang ketiga adalah tindakan. Segala sesuatu yang kita lakukan dimulai dari rasa tahu kita. Setelah kita tahu, kita hayati. Setelah kita hayati, baru kita laksanakan. Apabila tidak ada 3 komponen tersebut, maka tidak akan sempurna. Selanjutnya karakter dari siswa yang terdidik berbeda dengan hanya dari siswa yang terpelajar. Semua orang bisa belajar, tapi tidak semua orang bisa terdidik. Seorang yang terdidik sudah pasti dia pelajar. Apa bedanya? Bedanya adalah jika belajar hanya mengetahui saja. Namun jika terdidik, bukan hanya pengetahuan yang ditekankan semata-mata. Selain daripada hard skill, soft skill juga sangat penting. Ketahuilah bahwa anak-anakku sekalian, agama tanpa ilmu itu buta. Begitu juga sebaliknya. Ilmu tanpa agama akan binasa. Pada saat sekarang ini teknologi sudah sangat berkembang pesat. Sekarang ada yang namanya AI atau AI, Artificial Intelligence, pengetahuan buatan. Itu hanya proses belajar. Dia dimasukkan data berbasis pada data. Setelah dianalisa dikeluarkan. Apapun hasilnya, ya seperti itu. Hanya hard skill. Dia hanya mesin. Dia tidak punya perasaan. Kalau dibuat nuklir, dikasih koordinatnya, dia akan menembak. Dia akan meledak, selesai. Itu cuma pekerjaan dia. Dia tidak akan mengetahui dampaknya seperti apa, berapa orang yang akan menjadi korban, tidak diketahui. Karena tidak ada perasaan. Kalau teknologi yang seperti itu ke depannya dipakai, maka kita, siswa-siswi SMK, sulit untuk bekerja. Ketika perusahaan-perusahaan hanya menerapkan robot, lapangan pekerjaan akan semakin sedikit. Maka dari itu, untuk membentuk karakter siswa yang diharapkan oleh sistem pendidikan nasional, di antaranya yang pertama, siswa yang memiliki nilai-nilai religius itu sebagai dasar utama. Keyakinan, akidah yang ada pada diri kita akan menuntun kita kepada kebaikan, bukan sebaliknya kepada kehancuran. Selanjutnya memiliki rasa jujur pada diri sendiri,
jujur pada lingkungan. Kejujuran adalah nilai-nilai, value. Berikutnya yang dimiliki dalam karakter harus ada disiplin. Disiplin dibentuk dari awal. Tujuan kalian ada di sini melatih disiplin. Memang tidak ada kaitan. Misalnya ada yang bertanya, Pak, kenapa mesti harus baju rapi? Kenapa mesti harus pakai dasi? Kenapa mesti harus potong rambut? Tidak ada korelasinya dengan belajar. Percayalah, tidak ada korelasinya. Panjang rambut pun bisa belajar. Pakai kain sarung pun bisa belajar. Tetapi poin penting yang ditekankan di sini adalah kedisiplinan. Bagaimana melatih kalian disiplin? Kalian ini dipersiapkan untuk terjun ke masyarakat. Apabila tidak bisa mengikuti aturan, bagaimana kalian akan menerapkan aturan? Tak wajah-wajah calon-calon kecil, nah yang ke ibu kecil, itu pak kecil, atau pak camat, atau pemimpin perusahaan. Ketika kalian tidak bisa mendisiplinkan diri sendiri, bagaimana kalian akan mendisiplinkan orang lain? Bagaimana kalian akan memberikan contoh? Karakter berikutnya yang harus kalian miliki sebagai seorang pelajar yang terdidik, selain daripada rasa disiplin tadi, adalah cinta tanah air. Yang kita lakukan pada hari ini, upacara pada hari ini adalah bagian dari cinta tanah air. Kenapa tidak hanya sejenak sesaat kita lakukan dengan hikmat? Bagaimana para pejuang dulu untuk melakukan sebuah kemerdekaan mengorbankan nyawa, kita hanya mengorbankan waktu. Maka itu bagian dari cinta tanah air. Karakter berikutnya yang harus dimiliki adalah daya belajar yang tinggi, semangat membaca. Ketahuilah, apabila kita tidak membaca, maka kita akan tertinggal. Membaca bukan hanya sekedar pada textbook, pada buku, tidak. Pada gejala alam, lingkungan alam. Ketahuilah, Rasulullah juga dulu awalnya disuruh membaca. Padahal pada saat itu tidak ada buku. Bacalah. Yang paling penting, paling utama sebenarnya membaca diri sendiri. Apa potensi yang ada pada diri kalian? Apa kekurangannya? Apa potensi yang bisa kalian tingkatkan? Jangan hanya melihat orang lain. Tingkatkan semangat membaca. Berikutnya, setelah ada semangat tersebut, yang tidak kalah pentingnya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab pada diri sendiri, tanggung jawab pada lingkungan. Adanya kepekaan sosial, adanya toleransi, itu juga merupakan bagian karakter yang harus kalian miliki untuk menyosong masa depan yang lebih cerah. Karakter pelajar yang terdidik yang saya sampaikan tadi, hendaknya tidak semua, sebagian harus ada. Baik itu tanggung jawab, kejujuran, kedisiplinan, moralitas, rasa ingin tahu, kreativitas, bisa menghargai, itu besar harapan kami siswa SMK Negeri Pak Sumawi memiliki seluruhnya. Teringat kata-kata bijak mengatakan bahwa dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan agama hidup menjadi terarah, dengan seni hidup menjadi indah. Semoga siswa-siswa sekalian menjadi harapan bangsa, menjadi harapan orang tua, bahwa kalian adalah generasi penerus sekaligus adalah generasi pelurus. Akhir kata, saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.